Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Jadi, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang populasi dan sampel, di mana kami merupakan mahasiswa psikologi dari Universitas Malikus Saleh yang akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Rija Musni, Escape MKes. Nah, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nadifatul Hawari, Mariana, Masjida, Nadia Ulfa, dan Miftahul Fitri. Baik, saya akan menjelaskan pengertian populasi, sampel, dan sampling, kemudian tujuan pengambilan sampel. Yang pertama itu pengertian populasi. Nah, populasi ini adalah keseluruhan kelompok individu atau objek yang diamati peneliti. Ini kutipan dari Brockap dan Tosma. Contoh penelitian yang kita ambil adalah hubungan antara citra tubuh dengan perilaku konsumtif kosmetik makeup wajah pada mahasiswa. Nah, jadi populasi yang kita ambil dalam penelitian itu adalah mahasiswa, karena populasi itu bisa berupa dengan manusia, binatang percobaan, dan data lab, sehingga dapat memenuhi karakteristik yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi yang dipilih oleh peneliti untuk berpartisipasi dalam suatu proyek riset atau dalam suatu penelitian. Contoh dari populasi yang tadi adalah mahasiswa. Ketika kita menggunakan metode kuantitatif, kan kita kalau instrumen penelitiannya itu adalah membagikan kuesioner pada mahasiswa. Nah, ketika kita membagikan kuesioner itu ada sebanyak 150 lah. Jadi dalam 150 itu ada sebagian yang kita ambil dalam sampelnya. Maka sampel ini adalah bagian dari populasi, bagian yang dapat memenuhi karakteristik penelitian kita. Selanjutnya yang ketiga itu ada sampling. Nah, sampling ini adalah proses menyeleksi populasi yang dapat mewakili populasi yang ada. Dalam syarat pengambilan sampel ini ada dua. Yang pertama itu sampel harus representatif, yang artinya sampel harus dapat mewakili populasi ataupun sampel. Yang kedua itu sampel harus cukup banyak. Selanjutnya adalah tujuan pengambilan sampel. Nah, tujuan pengambilan sampel ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisa data dari suatu kelompok kecil sehingga hasilnya dapat digeneralisir pada populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, sampel tersebut harus benar-benar mewakili populasi yang lebih besar dan sedekat mungkin. Kegunaan dan keuntungan sampel. Yang pertama, menghemat biaya. Penggunaan sampel bisa lebih murah daripada meneliti seluruh populasi karena biaya pengumpulan data dan analisisnya bisa lebih rendah. Yang kedua, mempercepat pelaksanaan penelitian. Dengan fokus pada sampel, penelitian bisa diselesaikan lebih cepat daripada jika harus melibatkan seluruh populasi. Yang ketiga, menghemat tenaga. Melakukan penelitian pada sampel memerlukan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian pada seluruh populasi. Yang keempat adalah lebih cepat diperoleh hasilnya. Karena fokus pada sampel, proses pengumpulan data dan analisisnya bisa diselesaikan lebih cepat. Yang kelima, hasil yang lebih akurat. Dengan penggunaan sampel yang representatif dengan baik, dihasilkan penelitian bisa lebih akurat karena kesalahan sampling bisa diminimalkan. Yang keenam, memperluas ruang lingkup penelitian. Dengan menggunakan sampel, penelitian bisa memperluas ruang lingkupnya karena lebih mudah mengumpulkan data dari berbagai sumber atau lokasi. Yang ketujuh, mewakili populasi dan lebih spesifik. Yang ketujuh ada mewakili populasi dan lebih spesifik. Sampel yang direpresentatif dapat mewakili populasi secara keseluruhan, sementara sampel yang lebih spesifik dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang aspek tertentu dari populasi. Kemudian ada sampel yang representasi. Bagaimana sih sampel yang representatif itu?
Yang pertama ada homogenitas populasi. Representativitas sampel dipengaruhi oleh seberapa homogen populasi tersebut. Semakin homogen populasinya, semakin mudah untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan. Kemudian ada jumlah sampel. Semakin besar jumlah sampel yang dipilih, semakin baik representatifnya dari populasi secara keseluruhan. Kemudian ada karakteristik subjek. Penting untuk memperhatikan berbagai karakteristik subjek yang akan dipelajari agar sampel dapat merepresentasikan keragaman dalam populasi. Kemudian ada adekuantitas teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel harus memastikan representativitas dan mengurangi bias sebanyak mungkin. Nah, pembahasan kemudian ada kriteria inklusif dan eksklusif dalam sampel. Yang pertama ada kriteria inklusif. Apa sih kriteria inklusif itu? Yaitu menentukan karakteristik umum subjek penelitian yang masuk dalam populasi target yang akan diteliti. Nah, sedangkan kriteria eksklusif itu yaitu menghilangkan subjek memenuhi kriteria inklusif karena berbagai sebab yang bisa mempengaruhi validitas atau representativitas sampel. Kemudian ada langkah-langkah pengambilan sampel. Yang pertama ada menentukan tujuan penelitian. Mendefinisikan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Yang kedua ada menentukan populasi penelitian, yaitu mengidentifikasikan kelompok yang ingin diteliti. Yang ketiga ada menentukan jenis data yang diperlukan, yaitu apakah data yang diperlukan bersifat kuantitatif, kualitatif, atau keduanya. Yang keempat ada menentukan teknik sampling, yaitu memilih teknik yang sesuai untuk mengambil sampel. Kemudian itu ada teknik penarikan sampling. Teknik penarikan sampling ini terdapat dua. Yang pertama ada random, yaitu probability sampling, dan yang kedua itu ada non-random probability sampling. Adapun teknik random ataupun teknik probability sampling tersebut terdapat 4. Yang pertama itu ada simple random sampling, yang kedua itu ada systematic random sampling, dan yang ketiga itu ada stratified random sampling, dan yang keempat itu ada culture random sampling. Selanjutnya itu ada random probability sampling. Apa sih random probability sampling itu? Nah, random probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur ataupun anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, di mana contohnya itu dari setiap anggota tersebut, misalkan ada 5 orang, maka dia memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, selanjutnya itu ada teknik random sampling yang pertama. Teknik random sampling yang pertama itu adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah proses pemilihan satuan sampling yang sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih dalam sampel. Nah, di mana maksudnya itu setiap anggota ataupun setiap unsur memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Misalkan dalam anggota tersebut terdiri daripada 5 orang, maka dari 5 orang tersebut akan menjadi sampel, di mana akan dipilih secara acak satu-satu sehingga menjadi sampel. Kemudian yang kedua itu terdapat systematic random sampling. Systematic random sampling adalah cara pengambilan sampel di mana hanya anggota sampel pertama yang dipilih secara random, sedangkan anggota sampel selanjutnya ataupun berikutnya dipilih secara sistematik menurut pola tertentu. Nah, setelah sampel yang pertama dapat, maka sampel selanjutnya itu akan dipilih dengan secara tertentu. Contohnya, misalkan Anda memiliki populasi 100 anggota dan Anda ingin mengambilnya 20 orang, maka Anda akan mengurutkan dari angka 1 sampai 100 dan memilih secara acak mana saja yang terpilih dari 100 tersebut ke dalam 20 sampel. Baik, selanjutnya ada stratified random sampling, di mana stratified random sampling ini adalah cara pengambilan sampel di mana populasi dikualifikasikan menjadi beberapa lapisan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah berupa variabel penelitian.
Nah, teknik ini juga biasa disebut dengan teknik yang memilih sampel berdasarkan tingkatannya. Nah, baik, yang keempat itu ada cluster random sampling. Adalah pengambilan sampel di mana randomisasi dilakukan tahap pada kelompok, bukan pada anggota populasinya. Nah, ini sering juga disebut dengan sampel secara kelompok atau gugus. Gugus atau kelompok yang diambil sebagai sampel terdiri dari unit geografis. Contohnya tuh misalnya ada desa, kabupaten, kecamatan, dan lainnya. Nah, untuk organisasi sendiri itu bisa kayak organisasi PKK, LKMD, dan banyak lagi yang dapat kita gunakan menggunakan teknik sampel ini. Nah, yang selanjutnya itu ada snowball sampling. Adalah cara pengambilan sampel yang pada awalnya menggunakan responden terbatas, kemudian terus meningkat berdasarkan informasi dari responden pertama. Nah, contohnya gimana? Misalnya saya sedang meneliti tentang perilaku konsumtif mahasiswa dalam belanja online. Jadi saya punya satu subjek di mana saya bisa bertanya kepada subjek tersebut, siapa sih teman Anda atau siapapun yang Anda kenal yang melakukan hal yang sama seperti Anda, melakukan perilaku konsumtif terhadap pembelanjaan online. Jadi saya bisa bertanya kepada mereka dan mereka mengarahkan kepada orang lain. Jadi dari situ, dari satu subjek saya bisa menemukan banyak subjek dengan cara bertanya. Itu ada quota sampling, di mana juga disebut judgment sampling. Adalah cara pengambilan sampel di mana jumlah responden yang akan diteliti ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian siapa yang akan dipilih menjadi anggota sampel terserah peneliti. Nah, intinya teknik ini mengatakan bahwa jumlah sampel ditentukan dan dipertimbangkan oleh peneliti itu sendiri. Yang selanjutnya ada confidence sampling, juga disebut dengan accidental sampling, adalah cara pengambilan data atau sampel berdasarkan kemudahan atau tidak sengaja. Nah, cara ini merupakan cara termudah untuk menarik sampel, namun paling lemah. Di sini sampel diambil tanpa sistematika tertentu, sehingga tidak dapat dianggap mewakili populasi sumber, apalagi populasi target, karena proses pengambilan datanya secara ketidaksengajaan. Nah, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri dari teman saya, yaitu dari non-random ataupun non-probability sampling. Yang keempat itu ada purposive sampling. Purposive sampling adalah cara pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu, terutama pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar. Menurut para sekelompok pakar ini, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, misalnya itu cara akan melakukan penelitian yang disiplin oleh pegawai. Maka sampel yang akan dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang pegawaian saja. Selanjutnya yaitu ada menentukan ukuran sampel. Menurut Gay dan Dahlil pada tahun 1996, untuk penelitian deskriptif minimal diambil sampel sebesar 10% dari populasi sementara itu. Dan jika populasinya besar, maka minimal sampel yang diambil sebesar 20% dari populasi. Selanjutnya, untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan korelasional, minimal diambil 30 sampel. Untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan kausalitas, maka minimal sampel yang diambil yaitu 30 subjek per kelompok. Untuk penelitian eksperimen dianjurkan minimal 15% subjek per kelompok. Selanjutnya yaitu ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, maka dapat digunakan sebagai berbagai cara. Nah, misalnya itu dengan rumus Slovin pada tahun 1960 dalam Sevilla pada tahun 1993. Rumusnya yaitu N per 1 tambah NE.
N itu keterangannya, N itu sebagai ukuran sampel, N yang kedua ukuran populasi, E nilai kritis ataupun batas ketelitian yang diinginkan, maksudnya ataupun persen kelonggaan ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi. Selanjutnya yaitu ada contoh untuk menentukan ukuran sampel. Contohnya yaitu, jika dalam suatu penelitian populasi kita sebesar 9.000 orang dan batas kesalahan yang kita inginkan 2%, maka berapakah ukuran sampel yang mewakilinya? Maka jawabannya N sama dengan N per 1 tambah NE kuadrat. N itu nilainya 9.000 per 1 tambah 1 tambah 9.000 sama dengan 0,02 kuadrat, sama dengan 9.000 per 1 tambah 9.000, jawabannya itu 0,0004. Selanjutnya 9.000 per 1 tambah 3,6 sama dengan 9.000 per 1 tambah 3,6, karena 1 tambah 3,6 sama dengan 4,6. Jadi 9.000 per 4,6 hasilnya 1.957 orang. Bye, terima kasih. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share karena subscribe itu gratis. Semoga teman-teman semua dapat menikmati video kami. Iya. Oke guys, makasih ya guys. Makasih guys. Dah, semoga dapat manfaatnya.